mengetahui bentuk dari penyajian data, menentukan median dan modus terkait dengan masalah kontekstual, Bu. Gitu. Dalam arti kalau siswa ada materi di luar, misalnya menemukan suatu masalah, anak-anak sudah punya modal mau Iya. Kemudian nanti juga ada membuat prediksi, jadi siswa bisa menyimpulkan dari data yang diperoleh. oke sih bagus. Lalu untuk mendukung materi statistika ini, strategi pembelajaran yang ibu siapkan nanti apa? Strateginya saya menggunakan pendekatan saintifik dengan model discovery based learning atau PMB, ya, dengan metode demonstrasi. Demonstrasi berarti nanti anak-anak sudah dikondisikan gitu Iya, iya. Kemudian untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang nanti akan dilakukan, kira-kira alat dan bahan apa yang ibu siapkan? Nanti menggunakan LCD, kemudian menggunakan papan tulis, kemudian menggunakan buku LS kelas 8. Ada buku paket ibu? Ada. Ya, jadi nanti buku paket juga jangan lupa dipakai. Oke. Oke. Kemudian tahapan untuk kegiatan pembelajaran yang ibu siapkan pertama kali akan bagaimana kira-kira? Yang pertama kali seperti biasa saya menjelaskan dulu langkah kegiatan pembelajarannya seperti apa, tujuan, kemudian saya menyampaikan KIKD-nya, kemudian setelah itu saya mengajak atau memberikan simulasi kepada siswa, kemudian meminta siswa mengumpulkan data, mengolah data, kemudian siswa berkelompok Ibu, siswa berkelompok nanti presentasi dari hasil yang diperoleh, kemudian disimpulkan dari hasilnya itu. Oke, siap. Mantap sekali guys, semoga nanti bisa terlaksana. Kira-kira waktu 2 jam apakah cukup? Cukup. Oke, jadi sudah disiasati nanti metodenya. Oke. Kemudian, karena ini menurut saya, karena saya matematika itu sangat sulit. Kalau misalnya nanti hanya untuk materi ini saja statistik, anak-anak itu ada banyak atau misalnya beberapa yang belum jelas. Kira-kira langkah apa yang akan ibu ambil? Kalau saya nanti akan menjelaskan ulang terkait materi yang saya sampaikan. Biasanya saya menerangkan satu kali. Nanti kalau ada yang belum paham, saya ulang lagi seperti itu. Kalau nanti 2 kali belum paham, nanti saya akan memberikan pendampingan khusus untuk siswa. Hebat sekali. Oke. Kemudian itu harapan apa yang akan ibu harapan kompetensi apa yang didapat mahasiswa setelah anak-anak mempelajari statistika itu? Harapannya semoga ini nanti siswa itu bisa kalau menemukan sebuah data atau menemukan data itu siswa bisa menarik kesimpulannya, sehingga siswa itu bisa memprediksi
listnya jangan lupa juga dikeluarkan. Sudah siap semua untuk belajar? Oke. Kita belajar bab 9 tentang statistika. Ini punya sebuah gambar yang ada di depan saya. Kira-kira ini gambar apa? Virus apa? Langsung tahu kalau ini virus corona karena beberapa tahun yang lalu, selama 2 tahun ini kita mengalami yang namanya pandemi. Kira-kira ada yang statistika? Pada yuk, ada apa? Tahu? Kira-kira apa hubungannya pandemi dengan statistika? Penyajian data. Ada sebuah data yang dikumpulkan oleh pemerintah, kemudian diolah untuk membantu mengatasi pandemi. Penyajian data itu kita pelajari di statistika. Oke. Nah, selama pandemi kemarin, pemerintah beberapa kali selalu mengupdate tentang perkembangan dari efek pandemi. Seperti yang Bu Putri tampilkan gambar ini, ada status PDP dan positif per kecamatan. Kemudian ada jenis kelamin PDP atau jumlah status. Berdasarkan data ini kira-kira apa sih yang kalian peroleh? Bisa menyimpulkan sesuatu dari gambar yang Bu Putri tampilkan? Ini adalah kasus positif COVID di tiap kecamatan. Kira-kira ada yang tahu nih kesimpulan? Selama 2 tahun ini kita mengalami yang namanya pandemi. Kira-kira ada yang tahu nggak hubungannya virus corona ini dengan statistika atau pandemi yang kita alami kemarin dengan statistika? Ada dulu. Ada apa? Tahu? Kira-kira apa hubungannya pandemi dengan statistika? Penyajian data. Ada sebuah data yang dikumpulkan oleh pemerintah, kemudian diolah untuk membantu mengatasi pandemi. Penyajian data itu kita pelajari di statistika. Oke. Nah, selama pandemi kemarin, pemerintah beberapa kali selalu mengupdate tentang perkembangan dari efek pandemi. Seperti yang Bu Putri tampilkan gambar ini, ada status PDP dan positif per kecamatan. Kemudian ada jenis kelamin PDP atau jumlah status. Berdasarkan data ini kira-kira apa sih yang kalian peroleh? Bisa menyimpulkan sesuatu dari gambar yang Bu Putri tampilkan? Ini adalah kasus positif COVID di tiap kecamatan. Kira-kira ada yang tahu tidak kesimpulan? Bisakah kita menarik kesimpulan dari gambar ini? Bisa kita lihat diagram yang kecil ini? Bisa terlihat? Yang biru ini adalah jenis kelamin laki. Apa? Jenis kelamin laki-laki lebih banyak terkena atau positif COVID daripada perempuan. Nah, dari data itu yang diperoleh itu disajikan dalam sebuah data statistik, maka kita langsung bisa menyimpulkan sesuatu. Ya, lanjut. Selain itu, ternyata statistika juga bisa membantu pemerintah untuk menghitung angka kemiskinan selama pandemi. Di sini disimpulkan bahwa di tengah pandemi ternyata angka kemiskinan di Indonesia itu meninggi atau meningkat. Selain itu, dari data ini siapa yang bisa menyimpulkan
Bulan September 2019 dan September 2020. Alex, kira-kira dari diagram itu kamu bisa menyimpulkan apa, Alex? Kemungkinan pada September 2020 lebih tinggi daripada bulan September 2019. Ya, betul. Angka kemiskinan akibat dari pandemi di tahun 2019 itu lebih kecil daripada di tahun 2020 ya 2020. Artinya selama 1 tahun ini tingkat kemiskinan di Indonesia meningkat. Ya, lanjut. Ada diagram batang. Selain diagram batang, ada diagram apa lagi? Diagram lingkaran, diagram garis. Betul. Di sini ada diagram batang dan diagram garis yang sedang kalian pelajari kemarin. Berdasarkan data ini, Bu Putri minta tolong Fana. Apa yang bisa kamu simpulkan Fana terkait gambar ini? Game yang paling banyak dimainkan pada tahun 2022 adalah Mobile Legends. Oke, game yang sering dimainkan anak-anak itu ternyata Mobile Legends. Ini itu juga salah satu pengaplikasian dari statistika. Oke, jika kalian mempelajari statistika, bisa kalian aplikasikan di berbagai bidang. Yang mau jadi perawat, yang mau jadi administrasi, itu kalian juga mempelajari tentang statistika. Statistika dalam bidang kesehatan itu dapat membantu merencanakan sistem administrasi bahasa Indonesia, matematika, kemudian diolah menjadi sebuah data dan dihitung di bawahnya masih ada yang namanya rata-rata. Nah, datanya itu sudah akurat karena sudah dilakukan pengolahan dengan bantuan yang namanya statistika. Selain itu, Bu Putri minta tolong lihat membacakan aplikasi statistika dalam bidang teknologi informasi. Ada apa saja ini? Melakukan studi kelayakan untuk proses pembuatan perangkat lunak, membuat blog atau website, mengetahui perkembangan pengunjung web, melakukan survei, membantu pengambilan keputusan. Oke, baik. Terima kasih, Lia. Ini adalah manfaat statistika. Yang biru ini adalah jenis kelamin laki. Yang pink ini adalah jenis kelamin perempuan. Dari diagram lingkaran yang kecil itu bisa menyimpulkan sesuatu atau tidak? Apa? Jenis kelamin laki-laki lebih banyak terkena atau positif COVID
Mana ini? Satu, Nah, dua. empat satunya dulu. Ini apa ya? Empat satu kali 5 betul. Terus 42 kali 6. Iya. 252, 43 kali 1, 43, 44 kali 1, 44, 46 kali 1. Betul. Tinggal penjumlahannya coba dicek lagi. Ini kayaknya salah penjumlahannya. 222 ditambah 23 berapa? Dua lima satu. Mediannya 40, habisnya 42. Ayo, cek lagi. Oh iya. Kasih. Ya. Apa dikoreksi lagi? Itu setengah salah. Berapa? Ada yang kesulitan? Kita bahas nomor 1. Yang nomor 1, buku ini minta tolong kelompoknya Fana. Tuliskan di kotak tulis Fana dan Jessica. Nomor 2, kelompoknya Vino.
Di sebelah sana. Sebelum nangis berair, Sudah mau nangis. berkaca-kaca. Siapa yang hari ini berkaca-kaca? Bisa ditengok temannya di sampingnya siapa yang matanya berkaca-kaca hari ini? Ini matanya berkaca-mata. Oh, berkaca-mata. Siapa yang perasaannya setelah melihat mempelajari pembelajaran hari ini nomor 2? Itu terlalu Ada itu nggak terlalu. Vero, ada Karina, ada Aika, Oh nggak diangkat nih. ada Evan, ada Tama, Oliana
pegawaian dan seterusnya nanti
ibu ada pesan, entah itu pesan untuk anak-anak, entah itu untuk saya sebagai observer. Jadi saya sendiri dulu ibu. Saya dari pengalaman kemarin biar di kemudian hari itu saya lebih memberikan apa ya pemahaman kepada siswa bahwa sebenarnya mudah kalau kita benar-benar mengikuti rangkaian pembelajarannya dengan kemudian mungkin untuk anak-anak yang pesannya semoga di pembelajaran selanjutnya itu lebih mempersiapkan lagi dari pesan jika ada yang berbeda Masih berarti pesannya yang untuk ibu dan apa ya Bu? Jadi ada pesan untuk Bu Titi apa? Ya, mungkin nanti di selanjutnya kalau bertemu dengan Bu Titi itu diberi masukan saya juga sudah Bu. Dari diberi masukan juga dengan Bu Titi mungkin saya perjelas lagi pembuatan kartu yang baik itu seperti apa Ibu, karena panduannya kan banyak ya Bu, satu ya dalam lagi Oke, siap. Oke, terima kasih Ibu. Besok akan ada diklat workshop ya. Penyusunan RPK 2013 kan masih ada siswa kita masih bilang besok dan besok tahun 2013 masih 1 tahun. Terus beberapa kita semoga bisa melanjutkan kita nanti ketika pada bisa didiskusikan. Oke, terima kasih Ibu atas segala yang kamu sampaikan. Terima kasih Bu Putri. Semoga besok selanjutnya saya bisa diskusi yang kedua ketiga dan seterusnya bersama saya Pak. Iya. Bersama saya. Terima kasih. Selamat melanjutkan kegiatan selanjutnya. Selamat berbulan Ibu. Oke. Ada pertanyaan dari saya. Ini mungkin Putri itu agak Putri ya, Putri hasil gitu. Nah, seperti kemarin tujuan pembelajaran saya belajar di media networking di kehidupan selanjutnya. Jadi entah nanti konteksnya seperti apa, siswa itu bisa memahami oh ternyata kalau min itu membagi semua datanya dengan banyaknya. Itu